Pemirsa, pemerintah Kabupaten Indramayu menyebut akan memeriksa perizinan bisnis hotel di dalam kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya beredar informasi Panji Gumilang membangun hotel setara bintang 3 untuk tamu-tamunya. Bupati Indramayu Nina Agustina mengaku tidak tahu dengan adanya bangunan hotel yang sudah lama berdiri di dalam kawasan Ponpes Al Zaitun yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Nina justru menyebut ada perusahaan air minum. Namun Nina bersama dengan timnya menyebut akan memeriksa ketentuan pajak dan perizinan terhadap seluruh usaha pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, termasuk bisnis hotel di dalam kawasan Ponpes Al Zaitun ini. Jika dilihat dari Google Maps, ada bangunan bernama Wisma Tamu Al Islah yang disebut bangunan oleh Panji Gumilang untuk tamu yang menginap. Letaknya tidak jauh dari Stadion Al Zaitun dan Masjid Rahmatan lil Alamin di kawasan Al Zaitun. Satu persatu gurita bisnis Panji Gumilang terkuak setelah bisnis galangan kapal dan pabrik pemotongan kayu disegel oleh Pemkab Indramayu karena masalah perizinan. Ada hotel? Waduh, saya nggak tahu. Ada. Karena iya ada hotel. Ada hotel. Sama ini perusahaan air minum kalau nggak salah pas waktu sinagog rame. Oh, ada itu kalau itu air minum yang perizinan. Oh iya awal ya, perizinan awal gitu. Itu untuk air minum saya pernah ini. Iya. Tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu kalau untuk hotel. Hotel belum ada juga. Belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini, Bu. Dicek. Sekalian. Ini semuanya. Ya, pastinya tadi kita rapat juga semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha, itu aja. Untuk target inventarisirnya sampai kapan? Secepatnya lah. Makin cepat makin baik kan, seperti itu. Panji Gumilang sebelumnya menggugat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Panji menggugat Anwar Abbas karena merasa disudutkan dengan pernyataan yang menyebut dirinya sebagai komunis. Menurut pihak Panji, pernyataan itu didasarkan pada potongan video yang viral di media sosial tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Saya sebagai sastrawan yang kuat negara harus menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Apa sebenarnya? Soal potongan video begini ya, saya lihat TikTok Panji Gumilang bilang saya komunis gitu ya. Dan saya sebagai orang yang akan membela Pancasila bertanya ini, kalau dia komunis berarti pahamnya adalah komunisme. Kalau dia menyatakan dia adalah komunis berarti ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya sebagai orang yang sangat menghormati Pancasila dan tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia ya, maka bagi saya ya kalau seandainya dia pahamnya komunisme dan ideologi komunisme ya menurut saya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebagai warga bangsa, wajib dan hukumnya bagi saya untuk membela bangsa dan negara saya. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang digugat secara perorangan oleh Panji Gumilang senilai 1 triliun rupiah. Kemudian juga pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang yang merupakan pimpinannya juga diduga mengembangkan bisnis penginapan alias hotel di dalam pondok pesantren miliknya di Indramayu, Jawa Barat. Pihak Pemkab pun berencana memeriksa perizinan dan ketentuan pajak dari sejumlah bisnis yang berada di Ponpes Al Zaitun termasuk hotel tersebut. Gurita bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang satu persatu terkuak. Setelah bisnis galangan kapal dan pabrik pemotongan kayu disegel pihak Pemkab Indramayu, kini satu lagi bisnis Al Zaitun yang dibidik. Terkuak, Dengkot Pondok Pesantren terbesar di Asia Tenggara ternyata juga memiliki hotel di dalam kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan lagi-lagi perizinannya tak mematuhi aturan yang berlaku. Dilihat melalui satelit Google Maps, terdapat Wisma Tamu Al Islah di dalam kawasan Ponpes Al Zaitun. Meski bertajuk Wisma, namun penampakan bangunan sudah menyerupai hotel yang dilengkapi dengan resepsionis, kamar hingga halaman yang luas.
Dalam ulasannya, sejumlah pengunjung memposting suasana dan juga kondisi dari Wisma Al-Islah. Adapun lokasi Wisma Hotel ini berada di dekat gerbang lama atau gerbang belakang Ponpes Al Zaitun, yakni di antara kantin dan juga Stadion Al Zaitun. Saat dikonfirmasi, Bupati Indramayu Nina Agustina mengaku tidak mengetahui adanya bangunan hotel di dalam kawasan Ponpes Al Zaitun. Nina justru menyebut ada perusahaan air minum di dalam kawasan Al Zaitun. Hotel Bu. Ada hotel di dalam izinnya tidak perusahaan air minum kalau nggak salah pas waktu sinabung rame itu. Oh, ada itu tahu itu. Air minum yang perizinan. Oh iya awal ya, perizinan awal. Ada itu izinnya. Itu untuk air minum saya pernah. Iya. Tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu kalau untuk hotel. Hotel belum ada izinnya. Belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini Bu. Dicek. Sekalian Jadi apa? semuanya, ya pastinya tadi kita rapat juga semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha itu aja. Atas informasi ini, Pemkab Indramayu berencana memeriksa perizinan dan juga ketentuan pajak dari sejumlah bisnis yang berada di Ponpes Al Zaitun, termasuk hotel tersebut. Sebelumnya kan kita telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait ya, terkait dengan penggunaan dana BOS, juga tentang pengumpulan zakat, dan juga tentang program studi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasannya, di antaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bareskrim Polri juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 8 orang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. 2 orang yang dipanggil, diantaranya adalah anak Panji Gumilang. Namun, 2 anak Panji Gumilang rupanya mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut. Meski begitu, Ramadan mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 8 saksi itu pada Jumat tanggal 28 Juli.